Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Alban Rifki. Hari ini saya mau buat konten baper, bahas pengepitan. Di sini ada Mas Edi. Ya, halo. Mas Edi Tesop. Lebih panggilnya Mas Edi apa Mas Tesi ini? Oh, Mas Tesi, terkenalnya Mas Tesi. Mas Tesi ini orang hobi main sepeda juga. Jelas di Instagram beliau postingannya isinya sepeda. Bahkan kalau kalian nanti follow beliau itu nyepedanya pagi, siang, sore, malam, kayaknya 24 jam nyepeda Mas Tesi ini. Seminggu full ya Mas ya. Mas Tesi ini sebelum main sepeda seli ini, karena ini kontennya sepeda seli, sebelumnya main sepeda nggak Mas? Atau ini pertama kalinya dan langsung gila-gilaan? Oke Mas Bang, ini mungkin untuk sepeda seli ini mungkin yang kedua ya. Pertama dulu pakai MTB. Oh, sebelumnya MTB, ya, oke. Sama temen-temen itu kalau banyak pakai seli kayaknya asik, kita terus seceng-seceng, terus nyoba-nyoba loh, asik juga gitu kan. Nah terus sudah aku beli seli ini. Akhirnya jatuh cinta ke seli. Ya. Terus kenapa kok milihnya Elemen Nix? Dulu waktu mau cari seli itu kan agak susah itu kan Mas. Terus aku pengen cari yang beda, terus yang frame-nya yang chromoli gitu kan. Kebetulan ada Elemen Nix ini. Optionnya dapetnya Elemen Nix ini. Terus dapat warna kuning waktu itu kan, udah terus saya beli. Oh, basicnya berarti ini warna kuning? Iya, basicnya ini kuning. Ini Elemen Nix. Dulu tahun berapa Mas belinya Mas? 2019 akhir apa ya? 2019 akhir, berarti masih murah harganya. Jelas masih murah. Belum kayak harga sekarang. Mungkin kalau ini sekarang dihargain ya lumayan. Oke. Di antara berarti sebelum memilih Elemen Nix nih, Mas Des ini pernah ini ya Mas ya, tanya-tanya ke temen juga, nyari rekomendasi juga ya? Iya, tapi sebelum dapat ini ya rekomendasi dari teman-teman pengennya apa gitu kan. Terus pas cari tuh kosong, banyak yang nggak ada gitu kan. Terus langsung ke toko, aku pengennya udah jadi full pack gitu kan, daripada beli yang full pack daripada ngerakit ya. Cari underbacknya juga susah, partnya juga susah kan. Juga lah full pack, nanti planning ke depan mau saya upgrade gitu. Terus dapat mic ini, terus perlahan saya upgrade terus hasilnya kayak gini. Oke. Mas Tes ini kan tadi Mas Tes cerita kalau dapatnya ini dulunya belinya dari settingan pabrikan ya Mas ya, beli baru di toko ya, full pack di toko. Terus kenapa kok memutuskan di custom? Saya memutuskan di custom karena saya hobi di modifikasi Mas. Oh, basicnya Mas Tes ini pekerjaannya di modifikasi mobil ya Mas ya? Mobil motor. Nanti tak kasih kontaknya Mas Tesi buat teman-teman yang mau modif mobil, modif motor. Karena basicnya Mas Tesi kenapa jadi karya sepeda yang kayak gini, karena basicnya emang tesnya di modifikasi. Akhirnya disalurin ke sepeda. Terus sepeda ini di custom kayak gini pakai tema nggak Mas? Temanya ini aku mengambil dari sebuah modifikasi mobil dan saya pengen tampil beda gitu Mas, daripada yang lain kan. Pengen lihat beda dari yang lain. Gitu. Terus saya ada ide, cobalah saya untuk kayak handlebar, handlepost, seatpost, terus cantreng, arm, coba saya ukir gimana hasil jadinya. Oh, coba terus punya pikiran diukir. Ya benar. Apa karena beliau dari Jepara terus kepikiran ukir Mas? Boleh juga itu. Kota ukir. Kota ukir Jepara. Iya. Terus Mas, karena Mas Tes ini kan memutuskan untuk diukir kayak gini Mas. Partnya itu pakai part bawaan pabrik apa part custom? Maksudnya aftermarket nih. Ya, untuk part sendiri aku udah upgrade semua ini. Kebetulan pakai LED Pro semua, kayak handlebar, seatpost, terus centering, terus handlepostnya ini. Handlepostnya tapi masih bawaan. Oh iya, handlepostnya ini bawahnya Ion ya. Kalau ini apa dari
namanya seat post, crank sama handlebarnya diganti pakai minyak elektro. Ya, elektro semua. Terus di apa? Di finishing di apa? Di pertama di remover dulu. Ya. Pertama kan ini dulu warnanya itu hitam. Handlebarnya hitam. Alloy ya Mas ya? Alloy. Seat postnya itu hitam. Alloy ini A61 Mas? Ya, A61. Seat post A61, tolong dicatat A61 di engrave. Ya, terus itu centeng sama armnya juga kemarin tuh warna hitam juga. Centengnya Holotex 2 ya Mas ya? Kata itu. Terus saya remover dulu prosesnya, terus di remover, grafir, terus di grafir, terus ya. finishing di chrome. Untuk chrome silver kan ada dua finishing sebenarnya, silver ya. dan gold. Terus saya pilihnya silver. Ya. Kenapa milih silver? Karena sesuai dengan biar apa ya, biar fresh untuk sesuai dengan frame-nya. Ngikutin biar senada sama frame-nya ya Mas ya? Biar kesannya fresh, warnanya hijau. Mungkin sama kombinasi goldnya dikit-dikit saja kayak di apa? Di hub, terus di rotornya sama di pedal. Iya, pedal mungkin sama ini baut-baut kecil gitu aja. Sama detail-detail bautnya ini diperhatikan sama Mas Tesi. Titanium kalau ini baut-bautnya. Jadi untuk detail bautnya nih bahkan diperhatikan. Ini dikasih baut-baut titanium. Oke Mas Tesi. Oke Mas. Ini sepedanya kalau biasanya orang-orang modif itu biasanya ada namanya. Ya benar. Ini namanya sepedanya dikasih nama apa Mas? Siapa? Ya, untuk sepeda ini saya kasih nama The Onyx. The Onyx. Ya, filosofinya karena basicnya ini elemen Nix. Ya, elemen Nix. Terus saya kasih depannya D gitu kan, biar panggilannya lebih enak, lebih gampang dan lebih dipahami. Oh ya, saya kasih nama The Onyx. The Onyx. Ya. Mau panggil D terserah, dipanggil ini terserah. Tapi filosofinya itu ya Mas ya. Ya benar. Sama. The Onyx, sebutannya The Onyx bunglon, si bunglon batik. The Onyx si bunglon batik. Dan kemarin habis nyabet juara Best of the Best Jogja Bicycle Festival 2020 di Jogja City Mall. Jogja City Mall. Best of the Best di 2020 di Jogja City Mall. Nanti saya kasih fotonya. Ada Mas arsip fotonya? Ada. Terus Mas, tadi ngomongin modifnya ini. Ini kalau yang namanya apa Mas istilahnya nih Mas? Grafir Mas. Iya. Itu kan pasti ada tekniknya, ada temanya. Apa Mas? Tekniknya dan temanya. Ya, untuk pertama saya jelasin untuk frame dulu ini Mas ya. Oh iya, dari frame. Boleh. Frame ini dulu basicnya tuh warna kuning. Basic aslinya warna Nix kuning. Nix kuning, terus ini saya repaint menjadi camelon atau bunglon. Warnanya jadi pen, jadi bunglon. Ini 7 warna, jadi 7 warna. Pakai siken, clear juga pakai siken. Jadi catnya siken, clearnya siken. Terus pengerjaannya ini sekitar 1 minggu. Dikerjakan sekitar 1 minggu untuk pen aja. Untuk pen frame aja. Frame aja. Sama fork. Ya, fork sama fork. Yang warnanya bunglon ini. Ya. Terus untuk selanjutnya ini, untuk yang chrome ini kayak handlebar, handle post, terus seat post, sama crank, chainring, terus sama pelek ini pengerjaan kemarin sekitar 2 minggu, lebih lama soalnya yang paling lama itu di bagian ukirnya atau sering disebut engraving. Ya, engraving. Jadi yang paling lama ini ukirnya ini. Ini karya orang Jogja Mas? Iya, karya orang Jogja. Orang Jogja. Terus apa Mas ininya? Temanya ini apa? Atau ininya ada nggak Mas? Temanya engraving ini kemarin saya serahin, cuma saya pengen batik Mas gitu kan. Batik ya? Iya. Batik, terus udah dapat batik yang luwes gitulah, yang Jawa gitulah. Yang Jawa. Terus dapat tema batik seperti ini. Ini detailnya super keren.
motornya di super keren karena emang yos seni ini. Ini nggak cuma modif loh. Buat teman-teman ini yang juga sampai dalam juga. Itu nggak cuma itu tak ya Mas ya? Enggak, ini bisa dilepas. Oh iya. Sampai dalam juga nih Mas. Jadi ini handle postnya teleskopik dan engrave-nya sampai dalam. Nggak cuman yang kelihatan aja. Iya. Itu agak susah. Iya, harus pelan-pelan. Terus Mas, ini pengerjaannya di mana Mas? Untuk pengerjaannya sendiri, untuk frame saya serahkan di Skinner Autoworks. Skinner Autoworks di Jalan Wonosari. Itu bengkel mobil ya biasanya? Iya, bengkel cat mobil itu. Cat mobil ya. Kebetulan kemarin ketemu sama Mas Nano, itu iya. Dia pas ada cat bunglon dari USA, kan ada dua kemarin tawaran USA apa Cina, karena bedanya apa Mas? Untuk Cina tuh kurang pekat. Warnanya kurang bunglonnya. Ini bulan ada USA Mas, ya udah USA aja lebih pekat gitu kan. Berarti nggak main-main ya Mas ya pemilihan partnya ya Mas ya. Terus gila. Kebetulan juga dari produk Siken. Terus clearnya juga dari Siken, ya udah saya serahkan semua, pokoknya hasilnya bagus Mas, siap. Untuk warna frame-nya. Ya, terus untuk ini Mas, apa namanya, senimannya ini enggak? Untuk bagian engrave-nya sendiri ini saya serahkan ke Mas Wawan. Itu ada di Jalan Kabupaten, itu yang biasa dianggap juga Harley, terus mobil kontes. Tapi Mas ini garap sepeda nix lagi. Nggak main-main pilihan customnya, pilihan modemnya nggak main-main. Nggak cuman upgrade part, tapi dari partnya sendiri pun di custom. Iya benar. Terus untuk velg ini velgnya emang chrome gini Mas? Untuk velg kemarin itu wheelsetnya ini? Wheelsetnya itu kemarin hitam aslinya, mereknya? Eclipse ya? Berarti alloy ya Mas ya? Alloy. Kenapa ini nggak bisa saya ukir sekalian, karena dia dalamnya bolong Mas, nggak kuat. Oh, double wall ya? Double wall, terus dalamnya tuh kopong ternyata, jadi nggak berani untuk diukir. Oh. Kemarin planningnya juga mau tak ukir. Planningnya si velg ini, rimsnya ini juga mau digrafir, tapi katanya terlalu tipis ya Mas? Ya nggak kuat ya. Nggak kuat, jadi nggak proper. Ini sepeda dibuat kayak gini nggak sembarangan, ini sepeda dipakai tiap hari dan proper. Iya, proper banget ya. Kalau kalian cek di Instagramnya Mas Tes ini, tiap hari sepedaan dan pakai ini. Ayo, kalian yang ngomongin Light Pro A61 nggak kuat, ini malah digrafir kayak gini dan tetap kuat. Ini dilapisin nggak Mas dalamnya? Nggak ada dilapisin. Bisa dicopot, dilepas aja. Oh, bisa ya Mas? Bisa. Tak lepas ya? Bolongnya. Buat ngecek nih bolongnya. Nih, lihat. Ini benar-benar nggak ada lapisannya sama sekali dan ini digrafir kayak gini. Ini nggak sembarangan coy modifnya. Ini udah semua. Terus apalagi Mas? Oh, ini kita ngomongin setelah kayak gini Mas, ini group setnya juga diganti Mas? Iya, untuk group setnya sebenarnya saya ganti yang gold 9 speed ini, sama rantainya juga gold 9 speed. Ini mereknya ZTO. Terus rantainya pakai VG Sport, ini yang gold 9 speed. Terus RD nya ini pakai Shimano Altus, ini long. Jadi kalau pas di gigi paling atas ya tetap mepet ya Mas ya? Iya. Kenapa nggak diganti yang short Mas? Kemarin pas tadi partnya susah dapatnya itu Mas. Belum kenal sih kemarin. Terus ini apa? Brake setnya pakai menggunakan MT200. Kalau rotornya pakai Snell ya Mas ya? Iya, Snell. Brake setnya ringnya kan masih hidrolik ya. Masih apa? Mekanik. Nah, ini kemarin dapat yang MT200 yang hidrolis. Oh ya, sebelumnya brake setnya pakai mekanis, ini diganti pakai MT200 yang hidrolis. Sama rotornya pakai Snell. Kalau hubnya ini pakai Raze jangkrik. Rujinya ini saya ganti stainless, aslinya ini hitam kan? Iya, warnanya hitam. Terus ini jerusinya pakai stainless. Terus Mas, ini kan jenengan udah modif kayak gini nih.
nggak etis yang ngomongin harga ya Mas ya. Iya. Kalau harga tuh relatif jangan iya. Pokoknya jangan komen nanya habisnya berapa Mas. Itu yang paling ditanyain netizen ya. Nggak bakal dijawab kecuali jenengan mau kalian semua mau ngerjain sepeda, minta tolong mungkin Mas Teddy, Mas saya pengen kerjain sepeda kayak gitu, bisa. Itu harganya nanti dari Mas Teddy pasti ada, dari Mas Teddy ada inilah, ada harga. Ya. Karena kalau nanya ini habisnya berapa tuh susah ya Mas ya, dibilangin ya Mas ya. Nanti kalau jangan kalian semua pengen langsung kontak Mas Teddy, tak kasih kontaknya di deskripsi buat kalian semua. Terus Mas, namanya sepeda tuh pasti ada kurang lebihnya Mas. Iya Mas. Dari sepedanya Mas Tes ini, kurang lebihnya gimana Mas? Setelah dan sebelum dimodif. Oh gitu ya. Untuk kurang lebihnya itu sebelum saya modif, apa ya? Makanya biasa aja lah, terus ya kesannya biasa kurang nyaman gitu. Kurang greget ya Mas ya. Kurang nyaman entah waktu dibawa jauh, terus untuk kota-kota gitu kan. Setelah saya upgrade ini rasanya beda, nyaman, jadi lebih enteng. Terus untuk di media sosial lebih instagramable gitu lah. Ya kalau di foto lebih instagramable, ya. lebih dilihat orang. Ya benar-benar. Lebih ya bukan gimana ya, kita tetap pengennya tetap terlihat keren. Kalian semua yang punya sepeda omong kosong kalau kalian semua nggak pengen terlihat keren. Pasti kalian pengen upgrade tapi tetap sesuai kemampuan dan sesuai kegunaan. Jangan memaksakan diri dan jangan ngawur dalam memilih part. Lebih baik nanya-nanya ke orang yang tahu sepeda, karena salah memilih part juga zong, bisa nggak enak dipakai ya Mas ya. Iya benar. Fungsi malah juga kan. Tapi kalau ini Mas, kelebihannya setelah dimodif kan kata jenengan lebih dilihat orang, lebih menarik perhatian orang. Ya. Kalau kekurangannya setelah dimodif, ini ngomongin kekurangannya setelah dimodif. Kekurangannya ya. Ya untuk kekurangannya mungkin apa ya, lebih eman-eman gitu loh. Lebih sayang. Ya lebih sayang. Terus kalau mau di istilahnya kalau habis gue jauh terus mau di loading gitu, mau dilepas itu rasanya sayang. Kalau ntar aduh lecet, ntar ada yang beret, terus ada ban yang kena seatpost, kena handlebar gitu, kena sepeda lainnya samping gitu, kayak gitu Mas. Jadi pengennya ya lebih hati-hati gitu. Ya tetap aneh ya Mas ya, jatuhnya emang kalau dimodif tuh, di custom tuh jatuhnya lebih ribet. Iya, kalau diomongin lebih ribet, tapi yang namanya fashion tuh pasti ribet. Ya. Kalian pakai celana ibaratnya kalian pakai baju, pakai celana yang ngepres kaki itu ya ribet. Pensil tuh ribet sebenarnya, tapi kece dilihat. Ibaratnya gitulah. Yaitu semua tuh ada plus minusnya. Tetap ya itu pilihan kalian lagi. Kalian mau gimana? Dan basicnya Nick ini setahu saya double centering ya Mas? Iya, yang depan double centering itu 32 sama 42 ya Mas. Terus saya dirubah jadi single 54T. Ya. Pakai ban 22 inch. Ya, 22 inch Swalby One. Ya. Yang jelas bannya enak. Ya, enak banget ini. Iya, kalau Swalby One enak. Terus kalau sadelnya pakai apa Mas? Sadelnya pakai Luce Y18. Luce ya. Luce itu ya keluarannya Elemen brandnya. Itu produknya Elemen. Terus ini hand gripnya pakai apa Mas? Gripnya pakai Light Pro. Hand gripnya pakai Light Pro. Terus pedalnya Light Pro ya Mas ya? Pedalnya Light Pro. Ini kalau ngomongin hasilnya ini keren banget. Pasti kalian pengen, jelas. Dan kalau di kalangan orang-orang sepeda ya, sepeda ini mungkin udah banyak yang tahu lah. Di kalangan sepeda lipat karena e-catching, dan banyak di-repost oleh akun-akun sepeda ya Mas ya. Di Instagram banyak di-repost oleh akun-akun Instagram, makanya saya tertarik buat buat nge-review, buat ngajak Mas Tesi buat ngomongin sepedanya. Dan ini kesempatan besar saya bisa ngajak beliau, karena beliau tergabung di banyak komunitas, gak cuma satu aja. Dan gimana ya
ini asetnya beliau sekarang di kalangan sepeda. Oke Mas Tesi, tadi kita udah ngomongin semuanya, ngomongin sepedanya dan ngomongin proper enggaknya sepeda ini. Mas, nyepeda paling jauh berapa kilo Mas? Pernah tercatat? Paling jauh berapa ya? Sekitar 100 kilo lah. 100 kilo? Ya. Ya lumayan loh Mas, ya atur Mas. Lumayan, ya. 100 kilo itu jauh loh. No loading tapi loh Mas. Maka touring Bali loading. Enggak, no loading maksudnya. Oh iya. Pulangnya juga di genjot. Iya, Tadi genjot. For your information, Mas Ted ini tinggalnya di Jogja di daerah Jalan Godian. Ini syutingnya di Condong Catur. Buat kalian yang tahu area Jogja, Mas Tesi ini dengan baik hatinya menawarkan ke saya bahwa mau digowes dari Godian sampai Condong Catur buat syuting. Ampun, akhirnya tak jemput, katanya eman-eman sepedanya kalau di loading. Emang mentalnya mental gowes, bener-bener goweser kalau ini. Mas, kita udah ngebahas semuanya ini. Saya minta Mas buat closing pesan kesannya buat teman-teman yang main sepeda, mungkin secara personal atau teman-teman yang ada komunitas itu mungkin ada pesan-pesan Mas. Oke, untuk pesan-pesan teman-teman goeser, tetap patuhi aturan lalu lintas saat bersepeda. Untuk saat ini tetap ikuti protokol kesehatan COVID ya, bawa masker, terus hand sanitizer jangan lupa, terus lalu jaga jarak, jangan gerombolan sampai memenuhi jalan, terus selalu patuhlah, intinya patuh tertib lalu lintas. Jadi karena di jalan ini kita nggak cuma pesepeda aja, ada yang naik motor, ada yang naik mobil ya, mereka juga pengguna jalan. Jadi ya saling menghormati lah. Kadang kita pas naik mobil ngerasani sing naik motor, pas naik motor ngerasani naik mobil. Kita sepedaan ngerasani sing kendaraan bermotor, kita pas naik kendaraan bermotor ngerasani sepedaan, sama aja. Sama aja, kita memposisikan diri kadang ya kadang khilaf lah. Tetap namanya di jalan, tapi ya dikurangin. Kalau bisa ya kita yang baik-baik di jalan. Oke, akhir kata terima kasih untuk semua yang udah nonton, terutama buat Mas Tesi. Terima kasih atas waktunya. Ini jujur seharian syuting ini, Mas, dari pagi tak culik sampai ini hampir sore Mas Tesi. Tadi pagi sebelum syuting Mas Tesi goes. Ini habis syuting Mas Tesi mau goes. Dan nanti malam mau goes acara apa Mas? Larisi Konco Dewe di Jogja. Cari di Instagram Larisi Konco Dewe. Nanti malam mau goes lagi. Ampun, saya baru nemenin syuting aja, saya baru repoti syuting aja, belum bisa ikut goesnya. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ini, like, komen, dan subscribe. Share konten ini ke teman-teman kalian. Maaf kalau saya sama Mas Tesi dalam membuat konten ini ada salah kata atau apa, mohon dikoreksi. Kita menerima saran dan kritiknya, karena saran dan kritik kalian juga membangun kita untuk menjadi lebih baik. Matur suwun sampai nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.